Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Maila Hasanah dengan NIM 240101110038. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan terkait artikel yang sudah saya review. Artikel yang sudah saya review ini yang berjudul Dinamika Interaksi Sosial Lintas Agama, Persepsi dan Perilaku Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi. Yang pertama saya akan menyampaikan kenapa saya memilih artikel ini atau alasan saya memilih artikel ini ya. Karena artikel ini itu terkemuka yang fokus pada pendidikan keislaman, modernisasi beragama, dan dinamika sosial di kampus. Artikel ini dengan cara mengembangkan nilai-nilai Islam seperti muat tanah, yaitu bisa disebut dengan keluarga negaraan, dengan praktik toleransi yang sesuai dengan minat Anda pada pendidikan Islam. Dalam penelitian artikel ini dengan cara deskriptif, analitis yang menggabungkan angka terstruktur pada 200 mahasiswa yang secara langsung diwawancara dengan cara yang mendalam dengan 10 informan purposif dari berbagai agama. Dengan juga observasi partisipatif dan dokumentasi yang sekunder. Analitis tematis melalui reduksi penyajian dan kesimpulan data yang menghasilkan data empiris sebanyak 75% responden. Dalam temuan ini juga dianggap unik karena dapat mengisi kesenjangan studi yang sebelumnya dengan cara analisis komprehensif, persepsi 75% dengan nyaman dan berteman lintas agama serta faktor seperti pengalaman diri. Artikel ini juga layak dipakai karena isinya itu sangat dianggap masih baru ya, terbaru dan langsung menyentuh masalah yang banyak dibahas pada saat sekarang ini, yaitu seperti radikalisme di kampus serta penerapan kurikulum merdeka untuk PAI. Bahasa dan fokusnya juga sesuai dengan konteks pendidikan tinggi Islam di dunia, hingga relevan untuk tugas, untuk makalah, ataupun bahan ajar yang lain. Kemudian latar belakang dari artikel ini yaitu meskipun artikel ini sudah banyak studi yang sudah membahas atau memakai tentang toleransi beragama di Indonesia, masih ada pun celah untuk pemahaman soal bagaimana proses antar agama terbentuk dan berkembang, terutamanya itu di kampus. Penelitian ini mengisi celah dengan menekankan persepsi serta perilaku mahasiswa terkait toleransi beragama, yang dimana itu studi sebelumnya itu lebih sering membahas aturan normatif toleransi konflik antar umat, tetapi jarang dengan mencari dinamika interaksi sosial yang rumit dan yang berlapis. Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengurangi pola interaksi sosial lintas agama di kampus serta faktor-faktor yang membentuk persepsi serta perilaku toleransi, yang secara khususnya itu mengidentifikasi pola-pola interaksi tersebut dan analisis pemicunya ya. Nilai penting yang terdapat dalam bantuan strategi ini untuk memperkuat toleransi di kampus di saat toleransi dan radikalisme ini semakin menonjol. Penelitian ini penting ya karena memberi sumbangan langsung bagi perumusan strategi untuk memperkuat toleransi beragama di kampus. Dalam situasi dengan meningkatnya gejala intoleransi dan radikalisme, kajian yang mendalami dinamika pergaulan lintas agama telah menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan suasana yang terbuka dan rukun di kampus.
Hasil ini diharapkan jadi dasar empiris untuk kebijakan dan program yang mendorong terbentuknya budaya toleransi di perguruan tinggi. Keterbaruan penelitian. Keterbaruan dalam penelitian ini tidak hanya sekedar membahas toleransi beragama yang dimana secara normatif, tetapi itu juga menyoroti bagaimana proses interaksi sosial lintas agama yang benar-benar terjadi di kampus. Yang lengkap itu dengan pola kenyamanan dan bentuk relasi pertemanan. Dalam penelitian ini dapat menutup kekosongan kajian pada sebelumnya yang cenderung itu hanya melihat toleransi hanya sebagai konsep atau persoalan konflik ya, bukan hanya sebagai proses sosial yang hidup dan berubah. Keterbaruan lainnya juga tampaknya itu seperti aspek sekaligus, yaitu persepsi cara pandang mahasiswa terhadap keberagaman dan perilaku itu cara mereka bergaul, berteman, serta berinteraksi lintas agama. Dengan ada data lapangan yang kuat dalam studi ini tuh memakai kombinasi angkat yang terstruktur yang udah saya sebutkan tadi sebelumnya, yang pada 200 mahasiswa yang diwawancara yang secara mendalam dan 10 informan dengan observasi partisipatif dan dokumentasi yang utuh. Lalu dianalisis secara kualitatif tematik. Dengan pendekatan ini menghasilkan potret yang lebih kuat ya, atau yang lebih utuh terkait dengan faktor keluarga, pendidikan, lingkungan, kampus, serta media yang mempengaruhi toleransi. Artikel ini juga begitu relevan karena muncul saat itu intoleransi, radikalisme, dan modernisasi beragama di kampus sedang naik ya, sejalan juga dengan kurikulum Merdeka PAI. Selanjutnya temuannya itu bisa langsung digunakannya sebagai strategi toleransi di perguruan tinggi Islam maupun umum. Selanjutnya landasan teoritis dalam artikel ini yaitu dengan mengintegrasikan dalam landasan teoritis dalam artikel ini tuh mengintegrasikan teori interaksi sosial dari Soekarno, Becker, dan Ritzer dan lainnya sebagai pondasi analisis di mana di dinamika hubungan timbal balik antar mahasiswa lintas agama yang baik dibentuk interaksi seperti kerjasama dan akomodasi untuk mendorong empati secara harmoni dan sosial. Sementara konflik ini dicegah dengan komunikasi efektif. Konsep toleransi beragam dalam masyarakat itu yang mencangkup 6 kepercayaan lokal yang diperkuat oleh perspektif oleh Naim dan Zaim pada saat itu. Kerangka Al-Mutawattah itu juga mengintegrasikan modernisasi beragama Islam dengan kewarganegaraan yang melalui nasionalisme serta tanggung jawab sosial yang disebut oleh Ulfah, yang disebutkan juga oleh Nugroho itu menjadikan kampus sebagai laboratorium multikultural dengan menjadikan karakter via kebijakan inklusif dan kurikulum beragam dengan memfasilitasi interaksi positif antar mahasiswa. Rahmadani, Swijaya, Harmet, dan Adenan itu menyampaikan faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pengalaman pribadi, lingkungan sosial, serta media dapat membentuk persepsi toleran dalam persahabatan lintas agama. Selanjutnya yaitu metode. Dalam penelitian ini itu merupakan penelitian lapangan. Data penelitian itu diperoleh melalui pengamatan dan wawancara sebagai sumber data primer, serta angkat dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Selain itu pula, penelitian ini juga melibatkan observasi partisipatif untuk memperkaya informasi dalam itu khususnya itu dinamika interaksi sosial
mahasiswa yang memiliki beragam keyakinan agama dalam kehidupan kampus dalam sehari-hari ya. Di Universitas Lampung juga itu melalui teknik dokumentasi yang sebagai metode pendukung dengan penelitian mengumpulkan berbagai data yang ditulis berkaitan dengan toleransi serta interaksi lintas agama. Selanjutnya, desain penelitian dalam artikel tersebut yaitu dengan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis. Peneliti juga dengan mengamati secara langsung ya dinamika interaksi sosial lintas agama ini di lingkungan kampus. Penelitian dilaksanakan di Universitas Lambung juga ya di Universitas Lambung Mangkurat yang merupakan kampus dengan karakter yang multikultural dan multi agama. Lingkungan kampus dipilih karena telah menjadi ruang interaksi sosial antar mahasiswa. Selanjutnya dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dengan mendalam dengan 10 mahasiswa dari fakultas itu yang berbeda-beda ya, serta dengan observasi partisipatif terhadap interaksi mahasiswa lintas agama. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh melalui angkat kuesioner yang tujuannya itu ke 200 mahasiswa dengan dokumentasi yang berupa arsip, laporan kampus serta sumber tertulis. Selanjutnya teknik pengumpulan data melalui angkat kuesioner yang observasinya partisipatif dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengumpulan informan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu dengan memilih informan ya yang memiliki pengalaman yang relevan terkait interaksi lintas dan juga toleransi beragama. Selanjutnya teknik analitis data. Itu dilakukan secara kualitatif dengan melalui beberapa tahapan yaitu redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya berikut alur penelitian yang dapat digunakan itu sebagai bagan seperti identifikasi masalah, penetapan fokus penelitian, terus penutupan informan, pengumpulan data, redukasi dan pengelompokan data, analitis tematik, penyajian temuan, dan yang terakhir itu dengan penyusunan kesimpulan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel yang terdapat dalam artikel. Populasi penelitian itu adalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi lingkungan studi yang terkait interaksi lintas agama di kampus. Berdasarkan dari artikel tersebut, sampel ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu sampel kuantitatif berupa angkat yang dimana jumlah 200 mahasiswa yang diisi angkat yang terstruktur untuk mengukur pola interaksi dan tingkat toleransi beragam. Artikel dengan menyebutkan itu menyebutkan pengiriman yang 200 mahasiswa. Selanjutnya yaitu yang kedua sampel kualitatif dengan wawancara yang dimana jumlah informan itu sebanyak 10 mahasiswa dengan teknik pemilihan purposive sampling yang dipilih itu berdasarkan kriteria yang relevan atau yang cocok yang telah memiliki pengalaman interaksi lintas agama yang berdasarkan dari fakultas yang berbeda-beda. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini itu berupa angkat, wawancara yang secara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi instrumen pengumpulan data. Selanjutnya kuesioner yang terstruktur ini itu bagian dari desain penelitian. Itu desain teknik instrumen pengumpulan data ya.
Yang digunakan analitis kualitatif dengan 3 tahapan, yaitu redukasi dan untuk memilih dan menyederhanakan. Dan penting juga penyajian data dalam bentuk narasi dan diagram. Dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola tema yang terkait dengan interaksi sosial lintas agama dan toleransi yang beragama. Selanjutnya yaitu critical analysis. Critical analysis yang dalam artikel ini tuh memiliki kekuatan pada relevansi topik, kedalaman kualitatif, serta penggunaan data yang numerik yang dapat memperkaya narasi. Sedangkan dengan kelemahan yang terdapat pada artikel ini terletak pada ketidakjelasan samplingnya, yaitu tidak dijelaskan secara rinci. Keterbatasan validasi instrumen dan dominasi analisis deskriptif yang belum mengembangkan analitis berbasis teori itu mengenai faktor pemicu intoleransi. Selanjutnya listen learned ya. Listen learned ini itu seperti apa yang dapat kita pelajari yang setelah kita mereview artikel itu. Dalam artikel itu kita belajar ya bagaimana bahwa toleransi tidak terjadi yang secara otomatis itu dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan, interaksi sosial, dan iklim kampus ya. Secara keseluruhannya itu kampus ini berperan penting dalam menumbuhkan toleransi dan pemahaman keberagaman. Hal-hal ini juga itu kita dapat terapkan, kita dapat mencoba gitu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, hal apa saja yang perlu diperbaiki pada artikel penelitian yang saya dapat. Yang pertama itu beberapa bagian dalam pembahasan itu terlalu luas dan melebar dari fokus penelitian yang misalnya uraian panjang tentang statistik agama di Indonesia. Hal ini tuh dapat alur yang kurang fokus pada temuan penelitiannya. Yang kedua, teknis analitis data yang disebut dengan reduksi penyajian ya. Kesimpulannya itu akan tetapi tidak dijelaskan lebih rinci atau lebih jelas yang bagaimana prosesnya itu dilakukan, dan perlu juga diperjelas latar belakang dari pemilihan 200 responden dan 10 informan tersebut. Kenapa harus dipilih begitu? Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam artikel ini juga memuat beberapa diagram, tetapi analisis yang diberikan itu masih deskriptif dan belum dikaitkan dengan teori ataupun implikasinya. Yang keempat itu terdapat dalam pembahasan juga masih bercampur dengan teori umum dalam bagian pembahasan yang cenderung itu mencampur dari hasil penelitian dengan teori yang tidak terlalu relevan, yang secara langsung itu fokus analisis pada data lapangan yang menjadi berkurang. Yang terakhir itu yang kelima, yang kesimpulannya itu masih dianggap umum, yang perlu ditekankan ya seperti temuan inti, implikasi praktis, dan rekomendasi yang berdasarkan data penelitiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait artikel yang sudah saya review. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.